Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua yang sudah hadir. Di pagi hari ini, dipastikan Anda sudah mengisi presensi ya. Karena presensi saya tutup jam 9.30 kalau tidak salah. Oke, mengawali perkuliahan daring di pagi hari ini untuk aljabar linear elementer, mungkin kita mereview sedikit materi untuk minggu lalu ya. Di minggu lalu Ibu sudah memberikan satu soal kalau tidak salah. Satu soal Anda disuruh menentukan matrik eselon baris reduksi ya. Kemudian dari banyak Anda itu sudah mengirim jawabannya lewat WA. Jadi sebenarnya Ibu tuh pengennya Anda itu ada yang mengirim 1-2 gitu ya, terus Anda komentari gitu. Jadi tidak setiap mahasiswa itu kirim semua gitu. Jadi kita diskusi di situ. Jadi tolong bisa Anda cek teman misalnya yang sudah kirim gitu ya. Kalau katakan kalau benar Anda katakan benar, kalau ada yang perlu diperbaiki Anda bisa merevisi jawaban yang sudah teman Anda kirim gitu ya. Jadi mungkin salah pemahaman ya pada saat Anda suruh untuk mengirim jawaban ke WA group. Oke, nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya nanti kirim semua, wah bisa-bisa pulsanya cepat habis ya. Jadi harapan saya itu Anda ada yang share satu atau beberapa orang ya, kemudian di komentar aja. Anda berhak untuk mengomentari tulis hasil pekerjaan teman. Jadi tidak semua Anda mengerjakan itu, tidak seperti itu. Mungkin kalau di LD Room, mungkin kadang-kadang saya akan memberikan soal satu ya Anda harus kirim semua. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak di WA group. Oke, nggak masalah. Untuk perkuliahan di pagi hari ini mungkin kita kembali mereview hasil salah satu pekerjaan teman Anda mungkin ya di sini. Ada yang saya ingin melihat pekerjaannya, nanti tolong di share lagi, bisa lewat Gmeet ya. Misalnya pekerjaan punya Mbak siapa ya ini? Ada Mbak Pria ya. Pria Arbela ya. Mbak apa Mas nih? Maaf. Pria Arbela. Ada mahasiswanya? Anaknya ada? Pria Arbela hadir? Pekerjaannya tolong di-share di sini, kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan ya ke teman-teman Anda. Ada Mbak apa Mas ya? Maaf ini saya nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa dengan Anda, jadi saya nggak tahu nih nama Pria Arbela ini Mas apa Mbak? Mungkin ada yang temannya bisa jawab karena mungkin dia. Oke. Halo? Pria Arbela? Mas ya? Namanya Pria berarti Mas ya? Temannya ada yang bisa Oke, siapa Mas? Mas Izudin, Pria Arbela, cewek apa cowok? Oh, cewek ya. Oke, silakan Mbak on cam dulu nih Mbak Pria Arbela bisa on cam, nanti kemudian hasil pekerjaan yang Anda sudah kirim mungkin ya lewat WA bisa share ulang di sini atau mungkin langsung ditampilkan ya, dipresentasikan, kemudian bisa dijelaskan ke teman-temannya. Nanti kalau perlu bantuan ya boleh temannya bisa membantu. Oke, silakan Mbak Pria Arbela. Ini tidak menjawab. Atau mungkin temannya ada yang ingin membantu. Mbak Gafira Nur Mauli apa ini? Mbak Gafira? Adakah? Gafira Nur Mauli? Oke, ini tidak ada juga.
Atau Mas Izudin? Iya Bu, saya Pria. Oke, Mbak Pria, coba hasil pekerjaan yang sudah kamu kerjakan kemarin, tolong dipresentasikan di sini. Anda boleh menjelaskan ke temannya. Nanti temannya silakan bisa berkomentar untuk pekerjaan yang sudah di. Nomornya bebas boleh tidak ya Bu? Karena saya Enggak, yang kemarin yang di-share aja, yang kemarin. Oh, yang di WA ya Bu? Iya, yang di WA. Oke Bu, baik. Nanti saya share screen. Oke. Tunggu ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Pria menampilkan hasil pekerjaannya, Anda boleh ya mungkin dari beberapa soal latihan yang sudah Ibu berikan kemarin, Anda sudah mencoba beberapa soalnya ya. Dan itu nanti soal-soal itu juga akan digunakan untuk tutorial di minggu ini. Jadi Anda sudah ada jadwal tutorial ya, kalau tidak salah hari Selasa dan Kamis ya Ibu, saya lupa. Nah itu nanti dimanfaatkan waktu tutorialnya karena amat sangat membantu Anda dalam perkuliahan aljabar linear elementer. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya Anda kurang paham, Anda bisa bertanya kepada tutornya. Jadi ada 2 tutor yang ditugaskan untuk membantu Anda mempelajari aljabar linear, yang satu Mbak Aisyah, yang kedua Mbak Novi, kakak angkatan Anda ya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang bingung apa gitu ya, Anda boleh langsung bertanya kepada Mbak tutornya. Oke, Mbak Pria, sudahkah? Ini mohon maaf jangan terlalu lama ya, karena oke, silakan Mbak. Silakan langsung ditampilkan aja di sini. Baik Ibu. Mohon maaf Ibu sebelumnya tadi saya habis dari kamar mandi. Oke, silakan. Ya, oke. Izin share screen ya Bu. Ya. Lemot. Bentar. Ya, lemot enggak. Apa sudah terlihat Ibu? Ya. Dibesarkan bisa Mbak pakai HP ya Mbak? Pakai laptop Ibu. Oke, ya. Ya, silakan dijelaskan nih ke temannya. Temannya juga boleh melihat hasil pekerjaannya, kemudian nanti kalau ada yang kurang pas bisa di. Ya. Jadi soalnya kan membuat agar menjadi, bentar Bu, lupa soalnya Bu. Jadi tujuannya adalah menemukan matriks eselon terreduksi dari sebuah matriks. Di sini yang diberikan adalah matriks 4x4 ya. Iya, pertama kan ini soalnya matriks 4x4 itu dari 1, 2, baris pertama 1, 2, min 3, 4, baris kedua ini, baris ketiga, dan baris keempat. Lalu untuk menjadi eselon itunya kan harus di satu. Jadi bilangan utamanya harus 1. Jadi kita harus ubah dulu. Yang pertama karena ini yang baris pertama
itu bilangan utama yang pertama udah 1, jadi kita pindah dulu lihat baris yang kedua. Baris yang kedua itu kan syarat yang harus dipenuhi kan menjorok ke kanan. Jadi karena ini masih 1, ini harusnya yang di bawah 1 ini itu 0. Jadi kita jadikan 0 dulu dengan cara jadi baris yang kedua ditambah sama perkalian dari R1. Jadi gimana caranya biar menjorok ke dalam, menjorok ke kanan gitu kan. Jadi ini saya pakai yang baris kedua tuh ditambah sama min R1. Jadi hasilnya kan 0, min 3, 3, min 1. Lalu yang R3 ini juga dijadikan ditambah sama R1 dikali min 2. Intinya agar yang di depan ini tuh baris 2 sampai 3 itu 0 semua. Nah, setelah sudah ditemukan hasil seperti ini, 1, 2, min 3, 4, ini di bawah 1 kan udah 0 semua. Jadi kita pindah lagi kolom yang kedua. Diingat lagi bahwa karena harus bilangan utamanya 1, ini di baris kedua, kolom kedua kan masih min 3. Ya, sebentar, itu teman-teman elemennya itu sudah betul apa belum tuh? Elemen-elemen yang ada di matrik kedua. Jadi kita sebenarnya, oke, rumusnya sudah betul ya, tapi tolong dicek juga. Kadang-kadang ya itu, mbok-mbok nanti kurang teliti, nanti maka di sini elemennya kurang tepat. Ini kira-kira dicek teman-teman sudah betul apa belum nih elemen-elemen yang ada di matrik keduanya. Jadi rumusnya sudah betul ya. Jadi tujuannya adalah membuat 0 elemen-elemen yang berada di utama 1. Ya. Jadi rumusnya sudah oke. Nah, sekarang tinggal Anda cek. Jadi ini memang butuh ketelitian untuk menemukan hitungan dari rumus-rumus yang sudah diberikan. Jadi elemen-elemen di sini sudah betul apa belum di matrik kedua ya? Coba dicermati teman-temannya. Salah, Bu. Nah, itu kan. Jadi intinya salah, Bu. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu rumusnya, tapi karena kekurang telitian, akhirnya elemen-elemen dalam tulisan itu akan menyebabkan ke belakangnya elemen di dalam kurang tepat gitu ya. Nah, yang salah yang mana? Kira-kira Mbak Pria tahu yang mana tuh? Sebentar Ibu, saya cek dulu. Coba pelan-pelan ya. 1, 0, min 1, 1. Min 1, min 3. Min 1, 0. Min 3. Di itu ya Bu, di bagian baris 3 kolom ketiga. Mana? Baris 3, kolom 3. Oh bener ding, itu bener Bu. Maaf bentar. Yang mana tuh yang min 1, min 4, min 4 plus 3, min 1, R3, min 2, min 2, min 2, min 4. Salahnya di mana nih, Mas? Ada yang bisa menjawab? Min 2, min 4. Tanya ada yang salah. Min 2. Baris kedua elemen terakhir, Bu. Baris kedua. Elemen terakhir. Baris kedua elemen terakhir. Berarti yang min 2 itu. Gimana Mbak itu Mbak? Yang mana Mbak? Kan negatif sepertiga kali 0, 0. Terus negatif sepertiga kali negatif 3. Ini yang ini Sudah, Bu. Ini Mbak, maaf. Teman-teman, ini Ibu baru menanyakan yang matrik kedua ini loh. Yang hasil dari 3 rumus ini sudah betul apa belum? Yang matrik kedua, ini kan matrik pertamanya soalnya ya. Kemudian rumusnya yang di sebelah kanan kan ada 3 tuh. Nah, hasil dari rumus 3 itu, 3 rumus itu, ini sudah betul apa belum? Jadi satu-satu. Jadi tujuan saya adalah untuk biar Anda tuh teliti ya. Sudah benar apa belum? Sudah benar ya? Ya, maksudnya jadi langkah ya step by step dulu, jangan langsung ke bawah ya. Oke, terus berikutnya matrik ketiga Mbak Pria dijelaskan. Ya, yang ketiga itu saya lebih fokus buat jadiin baris kedua kolom kedua biar jadi bilangan utama, yaitu 1. Nah, jadinya itu kan dikali sama sepertiga. Jadi kalau misalkan ini dikali sepertiga, ini kan min sepertiga, mohon maaf ya, min sepertiga. Ya, intinya dikalikan dengan min sepertiga. Jadi kalau Mbak Pria mengalikan dengan sepertiga, ya memang hasilnya
ini harusnya min 1 ya. Ya, ini min sepertiga, Bu. Mohon maaf, ini tulisannya. Kalau min sepertiga terus gimana? Iya, ini kan hasilnya 1, terus 3 dikali min sepertiga, min 1. Ini sebenarnya 1/3, Bu. Ini bisa dilihat di bawah baris kedua, kolom terakhir, elemen terakhir itu sepertiga. Di sini itu sebenarnya bukan min. Berarti yang itu yang benar tuh yang matrik yang di bawahnya itu ya. Iya, iya Bu, benar. Itu dikalikannya min sepertiga kan? Iya Bu, mohon maaf tulisannya Bu jelek. Nah, teman-teman setuju nggak? Matrik yang bawah yang benar. Benar? Oke. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya Mbak. Oke, selanjutnya. Matrik yang Oke, sebelumnya saya kasih komen dulu ya. Iya, Jadi Bu. untuk menjadikan 1 itu tidak harus dikalikan min sepertiga sebenarnya ya. Itu Anda tahu bahwa baris ketiga, ya itu matriknya adalah elemennya min 0, min 2, 5, min 2 ya kan. Iya. Itu sebenarnya tinggal diapakan? Ditambahkan saja kan Bu? Ditambah, Ya. dikurangi. Ya harus dikurangi dulu, nanti baru dikalikan negatif itu juga boleh. Iya. Tambah 1 matrik itu juga boleh. Jadi biar tidak mengandung pecahan ya, kita hindari. Itu kita boleh menambahkan baris kedua ya dengan negatif baris, atau langsung aja menambahkan baris kedua dengan negatif 2 kali baris ketiga. Jadi kalau nanti baris ketiga Anda kalikan dengan negatif 2, itu kan nanti hasilnya adalah di sini hasilnya 4 gitu ya. Kemudian di sini hasilnya min 10. Kemudian yang min 2 menjadi 4 kan gitu ya. Nah, itu tinggal Anda tambahkan boleh. Jadi boleh saja Anda menggunakan rumus bukan min setengah R3, tetapi boleh menggunakan rumus R2 dikurangi 2 kali R3. Itu boleh. Karena langsung di sini hasilnya adalah 1 ya. Di min 3 itu nanti hasilnya adalah 1. Jadi hasil yang diperoleh nanti tidak pecahan, itu juga boleh ya. Kemudian dikalikan dengan min sepertiga juga boleh. Jadi memang ada beberapa alternatif untuk mendapatkan matrik eselon baris reduksi ya. Kalau Mbak Pria ini mengalihkan dengan min sepertiga ya, bukan sepertiga ya Mbak? Bukan Bu, itu min sepertiga. Ya, jadi langsung kalau dikalikan sepertiga harus dikalikan dengan min 1 lagi. Tujuannya iya. adalah agar utama 1 di baris kedua itu berada di kolom kedua ya, dan nilainya itu 1. Oke, berikutnya setelah kita lihat di matrik ketiganya ini ya, matrik yang ada di bawahnya. Gimana Mbak itu diapakan tuh? Karena yang pertama, yang baris kedua udah terpenuhi bilangan utama 1, pindah ke baris ketiga, gimana caranya biar min 2 ini itu 0. Jadi baris ketiga kolom kedua itu biar 0, agar nantinya juga terpenuhi bilangan utamanya 1. Jadi saya menggunakan R3 ditambah 2 kali R2. Jadi rumusnya sudah boleh, betul ya. R3 ditambah 2R2. Jadi kalau baris ketiga Anda tambahkan dengan 2 kali baris kedua, maka hasilnya adalah 0 ditambah 2 kali 0 ya. Kemudian min 2 ditambah 2 kali 1 gitu ya, hasilnya 0. Kemudian 5 ditambah 2 kali min 1, hasilnya adalah 3. Kemudian yang ini min 2 ditambah 2/3 ya. Jadi min 2 ditambah 2/3 berarti min 4/3. Oke, saya komentari dulu ya. Jadi tadi kan perintahnya Anda disuruh untuk menentukan matrik eselon baris reduksi. Kalau disuruh menentukan matrik eselon baris reduksi, biar tidak terlalu banyak matriks, kan kita tahu bahwa di atas dan di bawah utama 1 itu harus bilangan 0. Makanya di sini Anda boleh menggunakan rumus sekaligus, jadi tidak satu-satu. Contohnya adalah, tadi di baris kedua, utama 1-nya kan terletak di kolom kedua ya ini ya. Ya, di baris kedua tadi. Iya Bu. Nah itu, kan utama 1 baris keduanya kan berada di kolom kedua. Maka di atas dan di bawah kolom kedua, itu Anda langsung gunakan rumus sehingga hasilnya nanti 0. Jadi min 2 menjadi 0 gitu ya.
7 juga nanti harus menjadi 0. Kemudian yang di atas utama 1 yaitu 2 juga harus nanti Anda langsung gunakan rumus sehingga hasilnya adalah 0. Makanya Anda boleh menggunakan 3 rumus sekaligus di sini. Paham ya? Ya, jadi tidak harus kita mendapatkan matriks eselon baris reduksi, tidak harus bertahap eselon baris dulu, tidak harus. Tapi kalau misalnya Anda disuruh menentukan eselon baris reduksi, ya langsung saja di atas dan di bawah utama 1 itu dinolkan. Jadi ya walaupun boleh Anda satu-satu seperti ini, tapi kan akan memakan waktu ya, memakan banyak kertas gitu. Jadi bisa saja langsung rumusnya di sini langsung dimasukkan. Jadi di baris ketiga tadi sudah sesuai rumusnya yaitu R3 plus 2R1 ya. Kemudian di baris pertama itu rumusnya apa Mbak Priya kira-kira? Berarti R1 plus 2 min 2R2. Iya, jadi R1 min 2R2 langsung ya. Kemudian di baris keempat rumusnya adalah R4 plus min 7R2. Oke. R4 plus min 2. plus. Plus tapi ya min 7 kali R2. Langsung aja min boleh ya. Iya. Jadi biar 7-nya menjadi 0, maka 7 dikurang 7. Nah, 7 ini berasal dari perkalian elemen di baris kedua kolom kedua ya. Jadi 1 kali 7. 7 kali 1 gitu. Jadi R4 min 7 R2 gitu ya. Nah, nanti kalau Anda menggunakan rumus kali maka semua kecuali yang baris kedua. Gitu ya. Kecuali baris kedua kolom kedua itu 1. Lain di atas dan di bawah itu akan menjadi 0. Nah, tentu saja di sini akan lebih mempercepat. Anda langsung tinggal melihat elemen-elemen di baris ketiganya yang harus dijadikan utama satunya. Iya. Terus berada di ubah sebenarnya sehingga ini pas satu-satu ya. Kalau satu-satu gini ya oke. Jadi intinya di sini menggunakan satu rumus maka hasilnya adalah 003 min 4/3. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti di sini 3-nya dijadikan sepertiga ya kan? Ya nggak apa-apa. Jadi biar 1 gitu ya. Tapi rumusnya sudah betul belum? Hasilnya dikalikan sepertiga R3 hasilnya adalah 001 min 4/9. Betul ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian min 6-nya itu di sini dijadikan 0 ya. Dijadikan 0, berarti rumusnya apa, Mbak? Buat 7-nya dulu nih, sorry. Iya, 7-nya. 7-nya jadi 0. Oke, 7-nya dulu dia ya. Iya, Bu. Oke, ini nggak apa-apa, ini 7-nya dulu yang dia jadikan 0. 7-nya dulu, berarti rumusnya adalah R4 dikurang 7R2. 7R2. Hasilnya adalah 7 dikurang 7, 0. Min 6 ditambah 7, min 6 ditambah 7. Berapa? Min 6 tambah 7, 1 ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian 14 dikurang 7/3. Ya, artinya 7/3 itu kan 2/3 ya. Berarti sama aja dengan 11 2/3. Oke, 11 2/3 adalah 35/5 ya, betul ya? Oke, baru kemudian ini Mbak Priya ini ya utama satu di baris ketiganya sudah 1, maka di sini satunya dibuat 0 ya di baris keempatnya ya. Oke, jadi ya nggak apa-apa satu-satu sih memang. Satu-satu. Ya. Yang jelas nanti saya rasa Anda sudah paham ya cara mendapatkan matriks eselon baris reduksi dari sebuah matriks. Pas kebetulan di sini kalau Anda selesaikan memang dia hasil terakhirnya itu adalah matriks identitas I4 ya. Coba hasil terakhirnya, Mbak. Sebentar, Bu. Gimana? Jadi semua akan sama hasilnya ya. Jadi hasil terakhir dari matriks eselon baris reduksi ini adalah matriks I4 atau identitas dengan ukuran 4x4 ya. Jadi 1000, 0100, 0001, 0010 dan 0001 kalau tidak salah ya.
Ini sudah terlihat belum, Bu? Yang hasil akhir. Belum. Akhirnya belum terlihat. Bentar. Yang jelas matrik identitas ya, hasil Iya, terakhirnya Bu. ya. Iya, matrik identitas 4. Iya. Nah, matrik terakhir sebenarnya semua matrik yang Anda gunakan ini pakai OPE ini yang disebut sebagai matrik yang ekivalen baris ya, dengan matrik semula. Nah, kalau sebuah matriks yang misalnya ukurannya ini tidak harus ya, N kali N ya, kalau yang N 4 kali 4, 3 kali 3 gitu ya. Kalau matrik eselon baris reduksinya IN, maka nanti dia merupakan matrik non singular ya. Nanti mungkin perlu dijelaskan lagi di sini sebenarnya kemarin saya materi kemarin masih belum semua dijelaskan ya. Oke, saya ingin menjelaskan materi terakhir dari pertemuan minggu kemarin. Baik, Ibu. Apakah ini sudah boleh saya stop sharing? Oke, boleh. Ibu, terima kasih. Oke. Ini terlihat ya? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, ya. Nah, ini sebenarnya akan saya jelaskan ya. Jadi yang jelas bahwa kemarin tadi kita sudah melihat bersama bahwa matrik bentuk baris eselon atau eselon baris ya, itu dia mempunyai 0, jadi mempunyai bilangan 0 ya. Di bawah dan di atas kalau matrik eselon baris ya tidak tereduksi itu di bawah utama satunya 0. Sedangkan kalau eselon baris tereduksi di atas dan di bawah utama satu itu 0 ya. Nah, ini yang catatan pertama ini yang harus Anda pahami. Jika sebuah matrik diperoleh dengan menggunakan salah satu atau lebih OPE, maka matrik yang diperoleh itu disebut sebagai matrik yang ekivalen baris dengan matrik semula. Jadi tadi beberapa matrik yang dihasilkan dari operasi baris elementer itu adalah semua ekivalen baris dengan matrik semula. Begitu juga untuk matrik yang diperoleh hasil terakhir ya, yang berupa I4, identitas 4, itu juga matrik yang ekivalen baris dengan matrik semula. Nah, di sini hasil dari matrik eselon baris reduksi dari sebuah matrik itu adalah unik atau tunggal. Jadi hasilnya sama. Jadi walaupun Anda menggunakan berbagai macam cara, jadi setiap mahasiswa mungkin berbeda-beda dalam mendapatkan matrik eselon baris reduksi, tetapi yang jelas hasilnya akan sama semua. Ya. Yang jelas butuh ketelitian. Oke, kemudian yang perlu saya tekankan di sini bahwa operasi baris elementer yang 3 tipe kemarin itu, jadi menukar 2 baris gitu ya, kemudian mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0, kemudian satu lagi adalah menjumlahkan suatu baris dengan sekian kali baris yang lain, gitu. Tujuannya adalah agar menolkan elemen-elemen di bawah dan di atas utama satu. Itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan inverse dari sebuah matrik. Anda tahu ya bahwa sebuah inverse dari matrik itu apabila apa? A dikalikan inverse-nya hasilnya identitas kan gitu ya, atau sebaliknya inverse dari matrik dikalikan dengan matrik A-nya itu harus sama dengan IN. Maka matrik yang salah satu itu merupakan inverse dari yang lain atau biasa dinotasikan dengan A pangkat negatif 1, dan ini bukan berarti seper A ya, itu harus Anda pahami. Jadi hanya notasi inverse sebuah matrik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama Anda harus menuliskan matrik elemen-elemen dari matrik A di sebelah kiri gitu ya, di sebelah kiri ditaruh di sini gitu. Kemudian dibatasi dengan tanda titik-titik ini garis vertikal, sebelah kanannya Anda tulis elemen-elemen dari matrik identitas. Nah, N ini menunjukkan matriknya ukuran N kali N. Jadi nanti kalau Anda gunakan OBE ya, jadi Anda ubah matrik A-nya menjadi matrik eselon baris reduksi. Ini kalau dia berubah menjadi IN gitu, maka yang sebelah ini merupakan inverse dari matrik A. Nah, jadi tidak harus matrik 2 kali 2, tidak, tapi Anda boleh menggunakan matrik bujur sangkar N kali N ya. Jadi yang jelas Anda bisa mendapatkan matrik A pangkat A inverse.
Nah, apabila ini ada satu syarat lagi, karena di sini tekankan matriknya itu harus yang non singular ya. Kalau matriknya singular, ya ini tidak berubah menjadi identitas. Itu yang harus Anda pahami. Artinya apa? Artinya bahwa matrik A-nya itu tidak punya inverse gitu. Jadi jangan dipaksakan. Anda kalau menggunakan OBE langsung lihat hasil sebelah kanannya saja, tidak, tetapi harus diperhatikan juga apakah matrik A-nya itu berubah menjadi matrik identitas. Ya, kalau tidak atau kalau bukan matrik identitas, maka yang sebelah kanan itu bukan merupakan inverse dari matrik A. Artinya kalau Anda kalikan A dengan matrik yang sebelah kanan itu yang jelas bukan menghasilkan matrik identitas gitu ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, di sini sudah diberikan contoh, ini contoh yang sederhana, matriknya adalah 2 kali 2 ya. Matrik A-nya 2 kali 2 gitu. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, untuk mendapatkan inverse dari matrik A, maka Anda letakkan ini matrik A-nya ini gitu ya. Kemudian ini matrik identitas I2-nya. Seperti biasa ini dibuat 0 karena ini pas kebetulan sudah 1. Dibuat 0, rumusnya adalah 2 dikurang 2 ini. Jadi 2 berasal dari baris kedua dikurangi 2R1 ya. Nah ini. Maka hasilnya akan berubah menjadi 2 dikurang 2 adalah 0. Ya. Ini 3 dikurang 2 adalah 1. 0 dikurang 2 kali 1. Ini 2. Kemudian di sini 1 dikurang 2 kali 0. Hasilnya adalah 1. Kemudian ini sudah 1, maka di sini harus 0. Rumusnya tinggal di 1 dikurang ini ya. 1 dikurang 1. Atau di sini rumus umumnya adalah baris pertama R1 dikurang R2. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 0, 1 dikurang 1, 0, 1 ditambah 2 adalah 3, 0 dikurang 1 adalah min 1. Anda perhatikan ini sudah menjadi identitas, maka yang ini merupakan inverse dari matrik A. Itu ya, saya rasa Anda paham. Ini yang contoh yang matrik B-nya tidak mempunyai inverse. Ya, jadi saya ambil B-nya itu adalah matrik 1, 2, 3, 6. Gitu. Kemudian seperti biasa, Anda kenakan operasi baris elementer. Oke, tipe ketiga ini biar menjadi 0 ya. R3, R2 dikurang 3R1. Ya. Maka hasilnya akan 3 dikurang 3 adalah 0. 6 dikurang 3 kali 2 berarti 0. Kemudian di sini 0 dikurang 3 min 3. Kemudian 1 dikurang 3 kali 0 hasilnya. Anda perhatikan di sini ini tidak akan mungkin berubah menjadi 1 ya. Ini pasti tetap 0. Nah, Anda perhatikan tidak akan mungkin dia berubah menjadi 1 sehingga dia pasti bukan matrik identitas. Ya, walaupun ini merupakan bentuk dari matrik eselon baris reduksi dari matrik B-nya. Ya, tapi dia tidak akan berubah menjadi matrik identitas. Artinya dia tidak ekivalen baris dengan matrik identitas. Sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa matrik B-nya itu adalah matrik yang tidak punya inverse. Artinya apa? Artinya kalau B dikalikan hasilnya ini, ya, dikalikan hasilnya itu adalah ini, ya, itu nanti hasilnya kan ini ya, kalau Anda kalikan B gitu, ya dia tidak menghasilkan I2 atau 1001 ya. Jadi dia matrik singular. Oke, saya rasa bisa ya, ini contoh yang sederhana karena saya menggunakan matrik 2 kali 2. Nah, untuk matrik 3 kali 3, 4 kali 4 ya, Anda bisa memberikan contoh sendiri atau Anda bisa menggunakan matrik yang lebih besar ukurannya, terus dicoba-coba ya, apakah dia matrik singular atau non singular dengan melihat apakah dia punya inverse atau tidak. Ya, saya rasa bisa ya. Oke, itu untuk materi yang minggu kemarin ya. Nah, nanti soal latihan yang sudah Ibu berikan itu tolong banyak coba dikerjakan, sebagian nanti digunakan untuk tutorial ya. Anda boleh bertanya pada saat tutorial ya, jadi waktunya lebih banyak mungkin di situ
belajar atau mengerjakan soal-soal latihan. Nanti tutorialnya kalau nggak salah hari Selasa ini ya, untuk kelas A atau mungkin kelas B, kemudian Kamis juga ada untuk tutorialnya, ada 2 kelas. Oke, saya rasa itu untuk materi yang kemarin tambahannya. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Vina, ada yang ingin kamu tanyakan? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya apa yang sudah Ibu jelaskan? Paham? Jelas, Bu. Oke, saya rasa hanya saya mewakili Mbak Vina ya. Terwakili Mbak Wila, saya rasa Anda paham semua, hanya saja memang butuh latihan untuk mendapatkan bentuk-bentuk matrik eselon baris tereduksi. Ya. Oke, kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin saya lanjutkan materi minggu ini, yaitu tentang determinan dari matriks. Materi sudah Ibu upload di Eldiru, silahkan untuk di-download dan kemudian Anda pelajari sepintas sehingga nanti kita bisa lebih lancar dalam pembelajaran daring. Oke, saya langsung izin share ya. Ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Slide 1 ya. Tentang determinan. Determinan sebenarnya Anda sudah pernah belajar ya pada saat di SMA. Yang jelas kenapa rumusnya 1/A min BC dikalikan matrik adjoin dari matrik A-nya. Ini sebenarnya salah satu rumusnya itu karena Anda menggunakan ini operasi baris elementer ya. Jadi dengan menggunakan operasi baris elementer yang Anda kenakan ke dalam sebuah matrik non singular ya, matrik yang punya inverse ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa matrik yang punya inverse, nanti lebih didetailkan lagi, bahwa untuk matrik 2x2 di sini elemen A dan dikalikan D dikurangi dengan elemen B dikalikan elemen C. Jadi di sini adalah elemen-elemen dari matrik A-nya, ukuran 2x2 ya. Itu A, B, C, D. Gitu. Di sini tidak boleh 0 ya, itu syaratnya. Apabila Anda kenakan operasi baris elementer di sini, ya, ke dalam matrik 2x2 ini, maka yang jelas A ini harus bilangan 1 sehingga harus dikalikan dengan 1/A gitu ya. Nah, pasti hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini C-nya pasti harus 0 sehingga untuk 0 maka rumusnya adalah C dikurang C. Jadi R2 dikurang C R1 gitu ya. R2 dikurang C R1 yang jelas di sini akan menjadi 0. Kemudian di sini akan menjadi, ya karena R2 itu adalah D, kemudian R1-nya adalah B/A, maka yang jelas D dikurang ya BC/A gitu ya. BC/A. Karena di sini harus penyebutnya sama, maka di sini harus D/A. Jadi AD/A ya. Jadi AD/A ya saya rasa bisa ya. Jadi ini Anda menggunakan bentuk-bentuk pengurangan pecahan lah ya sebenarnya. Saya rasa bisa ya. Jadi AD min BC gitu ya. Jadi AD min BC pernya adalah penyebutnya adalah A. Jadi ini berubah menjadi seperti ini. Baik, kemudian tadi sudah ditekankan bahwa AD min BC tidak boleh 0. Maka di sini saya bisa menggunakan agar dia menjadi 1 ini ya. Maka ya saya kalikan dengan kebalikannya aja. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, saya rasa bisa ya. Jadi tinggal harus butuh ini. Jadi kenapa ini menjadi min C/AD min BC ya sebenarnya perkalian dari min C/A gitu ya. Dikalikan dengan A/AD min BC. Jadi A-nya tinggal dicoret kan. A-nya tinggal dicoret, hasilnya adalah ini. Dan ini 1 dikalikan A, AD min BC seperti ini. Sama ya. Oke.
Kemudian ini sekarang dinolkan gitu ya. Dinolkan dengan menggunakan rumus apa? Ya jelas kalau sini adalah B per A ya berarti harus dikurangi dengan B per A dari baris kedua. Ya. R1 dikurang B per A baris kedua. Yang jelas nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita lihat yang sebelah kiri adalah matrik identitas 2. Yang sebelah kanan pasti dia merupakan inverse dari matrik A-nya. Karena penyebutnya sama, ini biasanya adalah A inverse itu adalah per AD min BC dikalikan dengan ini ternyata ya yang tadi elemennya A di sini menjadi A di sini. Jadi D di sini A, kemudian di sini min B, kemudian di sini min C ya. Jadi sebenarnya hasil dari ini hasil dari AD min BC-nya saya keluarkan ya. Jadi penyebutnya difaktorkan. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah rumus dari sebuah inverse matrik 2 kali 2, khususnya adalah matrik non singular, yaitu matrik yang di sini AD min BC-nya tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0. Nah, nanti AD min BC ini yang kita sebut sebagai determinan ya. Determinan. Nah, secara umum sebenarnya determinan itu apa? Ya, ini mengatakan bahwa dia merupakan sebuah fungsi. Kenapa fungsi? Ya jelas kalau fungsi itu kan punya domain ya. Domainnya apa? Domainnya itu ya berupa sebuah matrik ukuran bujur sangkar. Jadi kalau Anda punya sebuah fungsi ya pasti dia punya domain dan kodomain. Kodomainnya apa? Kodomainnya adalah semua bilangan real. Artinya bahwa kalau kita punya sebuah matriks ukuran ukuran n kali n, matriks bujur sangkar, maka kita bisa mendapatkan determinannya. Determinannya adalah berupa sebuah bilangan real ya. Jadi rank-nya ya bilangan real, sehingga kodomainnya adalah semua bilangan real, gitu ya. Jadi biasanya F ini ditulis sebagai det, gitu ya, dicontohkan dengan det A, gitu biasanya kan. Jadi dia berupa sebuah fungsi. Nah sekarang dari mana kalau ukuran matriknya 3 kali 3 dan 4 kali 4 dan seterusnya. Nah kalau 3 kali 3, 4 kali 4, ini Anda harus belajar dulu permutasi. Ya, jadi kalau untuk n kali n itu gimana determinannya, nah, kita bisa mendapatkan hitungan determinan n kali n dan sebagainya dari konsep ini. Ya, jadi Anda sudah paham ya permutasi ya. Yang jelas permutasi adalah sebuah himpunan gitu ya. Himpunan di sini anggap saja S 1, 2 sampai n bilangan bulat. Yang mana di sini permutasi itu merupakan susunan bilangan bulat dari sebuah himpunan S di sini. Sebentar, maaf. Halo? Waalaikumsalam. Iya. Enggak, transfer aja ya. Transfer ya? Iya. Kalau transfer ya aku sendiri aja Mbak Nika. Kalau aku transfer sendiri aja mungkin. Tapi nomor rekeningnya. Ya. Yuk, kasih. Salam. Ya, jadi permutasi itu adalah suatu susunan bilangan. Jadi kalau di sini himpunannya adalah bilangan bulat 1, 2, 3 sampai n, ya maka di sini merupakan susunan bilangan dari 1, 2 sampai n itu, yang mana susunan tersebut tidak boleh dihilangkan maupun diulang gitu ya. Itu yang harus Anda pahami. Di sini tidak harus bilangan, tetapi di sini konsepnya adalah pakai bilangan. Jadi bisa saja itu himpunan yang lain ya, bukan bilangan ya. Tapi kalau konsep di sini untuk determinan itu S ini itu harus isinya bilangan 1, 2 sampai n. Ya, contohnya ini ya, Anda tahu S1, 2, 3 permutasinya ya ada 6 ya. Jadi urutan atau susunan bilangan di sini tidak boleh dibuang. Jadi tidak boleh 1, 2 saja, tapi harusnya 1, 2, 3 gitu ya. Dan seterusnya yang jelas ada 6 permutasi S, susunan bilangan dari 1, 2, 3 yang tidak boleh diulang dan tidak boleh dihapus, dihilangkan. Nah, sebenarnya ada cara yang mudah dalam mendapatkan permutasi ya. Anda ingat nih namanya pohon permutasi ya. Oke, di sini misalnya untuk yang pohon pertama ya, itu artinya Anda menempatkan bilangan 1 di posisi pertama gitu ya di sini.
Jadi ini artinya Anda menempatkan bilangan 1 di posisi pertama. Kalau posisi pertama sudah ditempati bilangan 1, maka posisi berikutnya bisa 2, bisa bilangan 3, kan gitu. Nah, kalau posisi kedua sudah 2, maka tinggal satu posisi yang belum ditempati, yaitu posisi terakhirnya, yaitu yang belum ada adalah bilangan 3, gitu ya. Saya rasa bisa. Ini juga sama. Kalau posisi kedua udah 3, ya pasti posisi terakhirnya harus bilangan 2, gitu ya. Maka di sini urutan permutasinya adalah 1, 2, 3. Ini berarti 1, 3, 2, dan seterusnya. Dari bentuk pohon permutasi ini, maka Anda akan memperoleh secara terurut ya, secara sistematis, atau biar tidak ada yang kelewat gitu, pakai pohon permutasi, ada sebanyak 6. Ya, ada sebanyak 6. Itu saya rasa bisa ya. Jadi ini juga yang pohon juga sama. Artinya kalau Anda sudah menempatkan angka 2 di posisi pertama, gitu, maka yang jelas yang belum ditempati adalah angka 1 dan 3. Itu bisa ditempati di posisi kedua, dan seterusnya ya, saya rasa bisa. Oke. Nah sekarang kalau ada 4 anggota ya juga sama. Nanti Anda punya 4 pohon gitu ya. Nah, nanti hasil akhirnya itu merupakan permutasi dari 4 bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menghitung banyaknya permutasi dari sebuah himpunan, yang jelas di sini untuk saya konsepnya adalah yang 3 anggota ya. Kalau posisi pertama ada 3 cara, artinya apa? Anda bisa menempatkan 1 di posisi pertama. Anda bisa menempatkan 2 di posisi pertama, Anda juga bisa menempatkan 3 di posisi pertama. Ya, jadinya ada posisi pertama itu ada 3 cara ya. Jadi bisa 1, bisa bilangan 2, bisa bilangan 3. Ada 3 cara. Nah, posisi kedua ada berapa cara? Ya, jelas posisi kedua ada 2 cara untuk 3 anggota ya kan. Jadi tinggal 2 bilangan yang lain gitu kan. Dan terakhir posisi ketiganya itu pasti ada 1 cara atau 1 angka yang belum diletakkan di situ. Jadi banyaknya permutasi dari sebuah himpunan S yang anggotanya 3, banyaknya adalah yang pertama adalah 3 ya. Kemudian dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 1, itu ada 6. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah permutasi dari N elemen. Ya. Yang jelas, kalau N-nya S-nya ada N elemen, maka banyaknya permutasi S, ini sebanyak N faktorial gitu ya. N faktorial. Anda harus paham ya, jadi rumus N faktorial ya. N kali N-1 kali N-2 kali N-, N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dan seterusnya sampai lama-lama kan hasilnya N dikurangi N-1 ya. Hasilnya adalah 1. Jadi ini merupakan rumus dari N faktorial ya. N faktorial. Saya rasa paham untuk permutasi. Jadi anggap saja tadi permutasinya dinotasikan dengan J1 ya. J1 itu apa? J1 itu merupakan notasi dari angka pertama dari sebuah permutasi. J2 adalah angka keduanya dan seterusnya. Jn itu merupakan angka ke M dari sebuah permutasi ya. Atau di situ dikatakan bahwa Ji artinya adalah bilangan bulat ke I dalam permutasi. Contohnya misalnya J2 dalam permutasi 1, 2, 3 ya bilangan 2 gitu. Dalam permutasi 1, 3, 2, maka J2-nya adalah bilangan 3. Itu yang maksud dengan JI-nya itu ya. Nah, yang perlu Anda pahami di sini bahwa sebuah permutasi kadang-kadang ya, ada bilangan bulat yang lebih kecil itu mendahului bilangan bulat yang lebih besar gitu ya. Contoh permutasi 1, 3, 2. Itu artinya 3 itu mendahului bilangan 2, itu yang dikatakan sebagai sebuah permutasi mengalami invers, ya, balikan. Ya, jadi kalau ada bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lebih kecil dalam sebuah permutasi, maka kita katakan bahwa permutasi tersebut itu mengalami inversi. Ya. Nah, ini ada contohnya. Ini saya ambil salah satu aja di situ. Saya ambil permutasi yang ini ya, 1, 3, 2. Dia mengalami inversi. Ya, kenapa? Karena di sini ada bilangan 3 ini, angka 3 ini mendahului angka 2 ya. Di sini artinya mendahului adalah dia letaknya berada di
posisi sebelumnya. Gitu ya. Itu artinya 132 ini mengalami inversi. Nah, ada berapa banyak bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lebih kecil? Oh, ternyata cuma hanya satu aja, yaitu 3 mendahului 2, yang lain tidak ada. Itu artinya dia mengalami inversi cuma satu. Ya, jadi hanya ada satu. Jadi ada sebanyak satu inversinya. Ya, saya rasa bisa ya. Contoh yang lain, permutasi yang saya ambilkan di sini, salah satu contohnya, saya tidak akan menuliskan sebanyak 120, tapi cukup salah satu di antara 120. Ini adalah ini. Ya. Ini juga mengalami inversi. Kenapa? Anda perhatikan di sini banyak sekali bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lebih kecil. Contohnya di sini ya. 2, pertama dari ini ya. 2 mendahului 1. Ya. Kemudian juga 4 mendahului 3 mendahului 1. 5 mendahului 3 mendahului 1, dan 3 juga mendahului 1. Kalau kita hitung semuanya, maka ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6. Jadi 2 mendahului 1, 4 mendahului 3, 4 mendahului 1 itu dihitung 2 ya, dihitung 2. 5 mendahului 3 dan 5 mendahului 1 itu dihitung 2 juga. Dan 3 mendahului 1, nih 3 mendahului 1 itu dihitung 1. Sehingga ada sebanyak 6. Mengalami inversi sebanyak 6. Nah, banyaknya inversi itu berkaitan sekali dengan penamaan permutasinya. Sorry. Ya, jadi banyaknya inversi dalam sebuah permutasi itu akan berakibat terhadap jenis permutasi ya, genap dan ganjil, terkait dengan banyaknya inversi yang dialami oleh sebuah permutasi. Ganjil artinya banyaknya inversinya ganjil ya. Kalau genap artinya, permutasi genap artinya banyak inversinya. Nah, ini saya ambilkan contoh permutasi 4, 2, 3, 1 dari sebuah himpunan S yang anggotanya 4. Itu ganjil ya. Ya. Kita lihat kenapa ganjil ya, saya rasa Anda bisa menghitung sendiri ya. 4 mendahului 3, mendahului 2, mendahului 3, mendahului 1, berarti ada sebanyak 3 nih untuk 4. 2 ini angka 2 mendahului 1 aja ya, mendahului ini. Berarti cuma ada 1. Sedangkan 3 mendahului 1. Ya, jadi ada sebanyak 5 inversinya. Maka permutasi 4, 2, 3, 1 itu disebut sebagai permutasi ganjil. Ya, saya rasa bisa. Ini genap karena ada ini 2 mendahului 1, gitu ya. 2 mendahului 1. Kemudian 4 mendahului 3 dan 1. Ada 2. 5 mendahului 3 dan 1, ada 2. Sedangkan terakhir 3 mendahului 1. Jadi ada 1. Kalau Anda jumlahkan, hasilnya adalah 6. Sehingga permutasi ini merupakan permutasi genap. Ya. Nanti Anda coba di rumah untuk mendaftarkan semua permutasi dari 1, 2, 3, 4. Yang jelas sebanyak 4 faktorial atau sebanyak berapa? 24 permutasi ya. Nah, nanti Anda daftarkan ini permutasi dari S ini. Kemudian tentukan dari 24 permutasi tersebut mana yang disebut sebagai permutasi genap, mana yang disebut sebagai permutasi ganjil. Saya rasa paham. Ya, jadi dibuat tabel seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang di baris pertama merupakan contoh aja ya.
salah satu contoh. Jadi nanti di sini ada sebanyak 24 ya, 1 sampai nanti Anda punya sini sampai 24 ini ya. Gitu. Karena 4 kali 3 kali 2 kali 1. Okay. Ini contohnya ini yang nomor 1, 1, 2, 3, 4 yang jelas banyaknya inversinya 0. Kenapa? Karena tidak ada bilang bulat yang lebih besar mendahului yang lebih kecil sehingga tidak mengalami inversi atau ini banyak inversinya 0 ya. Sehingga klasifikasinya dia merupakan permutasi genap ya. Nanti kalau coba di rumah ya, tidak di sini ya. Ini sebagai salah satu contoh aja. Oke, kemudian setelah Anda paham permutasi genap dan permutasi ganjil, nah Anda harus ini harus paham juga yang disebut sebagai hasil kali dasar dari sebuah matrik. Kalau Anda punya sebuah matrik N kali N, ya, yang dimaksud dengan hasil kali dasar dari sebuah matrik itu merupakan ini hasil kali dari N elemen dari matrik A, yang mana elemen-elemen tersebut berasal dari baris atau kolom yang berbeda. Nah, jadi perkalian dari N elemen dari matrik dalam matrik A, yang mana N elemen tersebut berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Contohnya gini, untuk matrik 2 kali 2 ya. Matrik 2 kali 2 di sini hasil kali dasarnya yang mana? Nah, hasil kali dasar dari matrik A ini bisa ini ya kan? Ini sama ini kan? Ini sama ini karena dia berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Atau yang satu. Atau yang satunya adalah yang satunya yang hijau, yang ini ya. Yang satu yang ini gitu. Ya, bisa ini dikalikan dengan ini, itu namanya hasil kali dasar dari matrik 2 kali 2. Jadi boleh ada 2 ya. Nah, yang jelas di sini untuk matrik 2 kali 2 ya, hasil kali dasarnya itu jelas punya 2 faktor ya kan. Jadi A11 dan A22 atau A12 dan A21. Dan dari setiap faktor tersebut berasal dari baris yang berbeda. Ya kan? Nah, secara umum bentuk hasil kali dasarnya ini kita lihat ya, bentuk umumnya ya. Jadi kalau yang pertama Anda peroleh adalah ini apa? A11 A21 berarti kan indeks depannya 1 ya. Indeks yang depannya juga untuk yang faktor kedua adalah 2 gitu ya. Di 1 ini yang Anda perhatikan yang ini, jangan ini. Ini juga sama ini. Ini 1 2 gitu indeks yang depan. Nah, begitu juga dengan ini ya. A12 A21 jadi indeks depannya juga tetap indeks depannya 1, ini 2 gitu. Jadi secara umum gitu ya. Secara umum bentuk dari hasil kali dasar dari matrik ukuran 2 kali 2 itu adalah A1, kemudian indeks yang belakang itu titik-titik. Ya, A2, kemudian yang belakang juga titik-titik. Jadi yang jelas justru indeks keduanya Anda perhatikan ya. Indeks keduanya itu kan 1 2 atau 2 1. Ya, itu indeks kedua itu sebenarnya menyatakan permutasi dari S yang anggotanya cuma 1 dan 2 saja. Ya, jadi kan Anda perhatikan ya, dari matrik 2 kali 2 ini, maka hasil kali dasarnya itu indeks keduanya itu kalau enggak 1 2 gitu ya, di sini bisa 1 itu bisa 2 gitu ya. Ini kan bisa 2 nih. Atau di sini bisa 2 dulu, kemudian di sini bisa 1 gitu kan. Nah, Anda perhatikan bahwa indeks belakang ini sebenarnya menyatakan permutasi dari sebuah himpunan S yang anggotanya cuma 2. Gitu ya. Ya, itu. Jadi yang mungkin hanya ini aja hasil kali dasar. Jadi ya kan sebelum tadi hasil kali dasar itu merupakan apa? Perkalian dari elemen-elemen yang berada di matrik A, tapi dia harus berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Gitu ya. Oke. Ini untuk 3 kali 3 juga sama. Nanti kalau 3 kali 3 gitu ya, 3 kali 3 bentuk umumnya itu indeks depannya itu pasti seperti ini. A1 kemudian titiknya ini berapa, kemudian A2, kemudian contoh saya ambil aja ini, misalnya hasil kali dasar berarti misalnya ini, gitu ya. Kemudian saya kalikan dengan ini kan boleh ya, saya ambil salah satu aja hasil kali dasar, satu lagi berarti yang mana, ini ya, oke ini. Nah ini merupakan salah satu hasil kali dasar. Jadi kalau A11 di situ, ya, jadi kalau situ akan pasti Anda punya di situ A11, di situ pasti A12,
Saya tulis yang 2, 3 gitu ya. Di sini saya A, 3, 2. Oke, Anda perhatikan ya, ini 1, ini 2, ini 3. Yang belakang itu adalah 1, 3, 2. Gitu. Nah, 1, 3, 2 itu merupakan salah satu permutasi dari sebuah himpunan S yang anggotanya 3, ya, yaitu 1, 2, 3. Kalau nanti saya ambilkan yang lain juga boleh. Nanti saya ambilkan lagi yang lain, misalnya yang ini aja yang umum ya, yang ini. Yang ini kan umum ya. Ini juga merupakan salah satu hasil kali dasar. Karena apa ya? Karena elemen-elemen diagonal ini yang jelas berasal dari baris dan kolom yang berbeda gitu ya. Nah, yang jelas indeks depannya itu adalah 1, 2, 3, indeks yang belakang adalah 1, 2, 3 juga, yang merupakan salah satu permutasi dari S yang anggotanya ada 3. Ya, jadi secara umum bentuk dari hasil kali dasar di sini ini untuk matriks 3 kali 3 adalah berbentuk seperti ini. Jadi indeks depannya urut gitu ya. Sedangkan indeks belakang ini merupakan permutasinya. Jadi J1, J2, J3 gitu. Ya. Jadi indeks yang ini merupakan permutasinya. Ya, saya rasa paham ya. Oke. Ya. Nah, kalau Anda tulis semua dari permutasi dari hasil kali dasar yang mungkin terjadi di matriks 3 kali 3, yang jelas itu di sebelah kiri ini ada sebanyak 6 ya. Nah, indeks belakang ini menyatakan permutasi dari S3. Di permutasi 1, 2, 3 tadi yang sudah dibuat dalam bentuk pohon permutasi ya. Jadi seperti itu. Indeks depan merupakan bilangan terurut sampai N, dan indeks belakang itu menyatakan permutasi dari sebuah himpunan S yang anggotanya ada N. Ya. Oke, begitu juga nanti kalau matriks 4 kali 4. Nah, kalau 4 kali 4, maka Anda akan mempunyai sebanyak 24 hasil kali dasar, ya kan? Indeks depannya adalah A1, A2, A3, A4. Nah, indeks belakangnya adalah 24 permutasi dari S, ya. Oke, itu yang perlu Anda pahami dari hasil kali dasar sebuah matriks. Nah, ini secara umum seperti ini bentuknya. A1, kemudian J1 menyatakan apa? Angka pertama atau posisi pertama dari sebuah permutasi. J2, kemudian sampai Jn. Ya. Nah, yang jelas ada sebanyak N faktorial ya untuk matriks ukuran N kali N. Karena ada sebanyak N permutasi dari sebuah S. N. Nah, nilai dari hasil kali dasarnya, jadi hasil perkalian dari elemen-elemen di matriks tadi, itu kadang-kadang dia bertanda plus, kadang-kadang bertanda minus. Kapan dia bertanda plus? Apabila permutasi yang ada di situ merupakan permutasi genap. Dan dia akan bertanda negatif kalau permutasi yang ada di situ merupakan permutasi ganjil. Ya, saya rasa paham. Contoh. Contohnya begini, nah ini contohnya ya. Saya ambil matriks 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Nah, salah satu hasil kali dasarnya yang jelaskan bentuknya seperti ini ya. Ini saya ambil ini permutasi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, permutasi yang bersesuaian ya jelas ini karena indeks belakang ini. Nah, ini merupakan permutasi genap karena tidak ada inversi di sini. Kemudian tandanya nanti bertanda plus, artinya plus ya. Jadi kalau misalnya Anda punya sebuah matriks ukuran 4 kali 4, tentukan hasil kali dasar ini nilainya plus atau negatif ya tergantung dari permutasinya. Ya, contoh misalnya yang lain lagi, saya punya ini, misalnya A12, A23, A31 berarti A4 berapa? 4 ya. Nah, ini positif apa negatif? Ya, kita lihat 2, 3, 1, 4. Ini genap apa ganjil ya permutasinya ya? 2 menulis 1, 3 menulis 1, cuma 2 ya. Berarti ya positif gitu karena ini permutasi genap. Karena 2 menulis 1, kemudian 3 menulis 1.
Kalau misalnya saya ganti di sini misalnya 4, di sini apa tadi? 3 ya. 3 gitu. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3 gitu. Jadi kan nanti permutasinya 2, 4, 1, 3 gitu. Nah ini kita lihat 2 mendahului 1. 4 mendahului 1 dan 3. Berarti ada 3. Makanya nanti di sini tandanya adalah negatif. Ya. Jadi tanda dari perkalian antara elemen-elemen A12, A24, A31, dan A43 nanti hasilnya harus negatif. Ya, artinya di depan bukan harus negatif, tapi di depannya dikasih tanda negatif lagi. Ya. Gitu. Saya rasa Anda paham ya, gimana cara mendapatkan bentuk-bentuk hasil kali dasar di sini. Oke, jadi nanti ada 24 ya, tolong dituliskan ya untuk latihan Anda di rumah. Nah, yang jelas determinan itu sangat berkaitan sekali dengan bentuk-bentuk hasil kali dasar tadi. Yang mana determinan dari sebuah matriks n kali n itu merupakan jumlah ya, jumlah dari semua hasil kali dasar bertanda dari matriks A. Jadi contohnya begini. Saya punya matriks A n kali n, maka kalau untuk matriks ukuran n 3 kali 3, ya pasti Anda menjumlahkan semua hasil kali dasar yang ada di situ. Ya, ada 6 ya, berarti nanti ada 6 suku. Ya, 6 suku. Kenapa 6 suku? Karena ada 6 hasil kali dasar. Nah, tanda positif negatif, plus atau minus itu tergantung dari permutasi yang ada di situ. Makanya di sini dikatakan determinan itu merupakan apa? Hasil kali penjumlahan bertanda ya. Plus minus itu tergantung dari ini. Apakah ini genap atau ini ganjil. Nanti kalau matriknya 4 kali 4 ya, berarti nanti ada sebanyak berapa? 24 ya, karena 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada sebanyak 24 suku. Plus minusnya nanti tergantung dari apakah dia permutasi genap atau ganjil indeks keduanya. Oke, saya rasa paham. Jadi ini saya ambilkan contoh yang paling mudah, lagi-lagi contoh yang ukuran 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 kan cuman ada ini ya, cuman ada sebanyak berapa itu? 4 elemen ya kan? Itu. Kalau di sini A-nya ditulis sebagai matriks. Ya, di situ kan mudah. Sorry. Di sini aja. 2 di situ matriks A-nya ya. 2 A12-nya min 3, A21-nya 5, itu A22-nya 4 gitu. Ya. Yang jelas hasil kali dasar dari matriks A-nya ini, dari matriks A-nya ini itu menyatakan apa tadi determinannya ini. Ya. Hasil kali dasar bertanda. Kenapa ini positif? Kenapa ini positif ini? Ya karena permutasi 1 2 itu permutasi genap sehingga positif. Kemudian kenapa ini tandanya negatif gitu ya? Ya karena ini 21 itu merupakan permutasi ganjil ya. 21 ini merupakan permutasi ganjil. Sehingga tandanya negatif. Tinggal Anda masukkan aja A11 itu adalah ini gitu ya. A2 ini, kemudian A22 itu adalah yang ini gitu ya, 4. Dan A12-nya adalah yang negatif 3 gitu ya. Kemudian A21-nya adalah 5. Tinggal dikalikan aja, kemudian dikurangkan. Saya rasa begitu ya, bisa ya? Oke, atau secara langsung, atau menggunakan notasi determinan seperti ini juga boleh. Jadi tanda garis lurus di antara matriknya. Nah, yang jelas nanti kalau matriknya 3 kali 3 juga Anda harus paham ya. Jadi ada sebanyak berapa? 6 hasil kali dasar. Plus minusnya itu tergantung dari negatif apa positif genap atau ganjil permutasinya ya. Ini ya, jadi intinya Anda sudah paham konsepnya ya. Jadi kalau nanti diberikan matriks
3 kali 3 ya juga harus ada sebanyak 6 hasil kali dasar ya. Atau misalnya Anda sudah kenal yang namanya apa, metode apa itu? Sarus ya. Yang itu sebenarnya berasal dari situ juga. Contohnya misalnya ini ya, matriks 3/3. Saya rasa Anda paham ya, kayak yang A11, A21, A31. Kalau A12, A22 di sini, A32, ini A13, ini angka 1 ya. A23, di sini A33. Nah, kalau disuruh mencari determinannya ya, sebenarnya Anda tinggal ini aja ya. Ini dituliskan di sini A11, A22, A33. Kenapa ini positif ya? Karena Anda perhatikan 1, 2, 3 itu permutasi genap gitu. Dan ada lagi nih 1, 2, 2, 3 sama yang ini kan? Ya. Jadi ini ada A12, A23 sama A31. Ini Anda perhatikan 2, 3, 1. 2 mendahului 1, 3 mendahului 1. Berarti ada 2, makanya permutasinya genap. Satu lagi yang ini. A13, kemudian 2 yang belakang ini ya, sama ini. Di A13 gitu, kemudian belakang lagi. A ini ya, A21 dan A32. Nah, ini juga genap. Kenapa ya? 3 mendahului 1 dan 2. Artinya dia positif. Kemudian yang ke atas itu nanti nih negatif. Saya rasa bisa ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa indeks depan ini usahakan urut. Ya, jadi contohnya kalau tidak urut, misalnya Anda punya ini A12, A32 misalnya ya. A32, ini misalnya 33 gitu ya. Tidak boleh sama ini. A12, A32, A21. Nah, ini positif apa negatif? Nah, Anda jangan langsung lihat permutasi 2, 3, 1. Tetapi Anda harus urutkan yang depan dulu ya. Karena bisa berubah. Jadi diurutkan dulu. Ini harus diurutkan 1, 2. Ini menjadi A21 dulu. Ya, baru A33. Nah, baru kita cek 2, 1, 3. Itu genap apa ganjil permutasinya. Jangan langsung indeks yang belakang saja langsung ditembak, langsung disimpulkan. Tapi harus diurutkan dulu. Karena kalau tidak diurutkan itu akan kejebak. Artinya Anda bisa kejebak bahwa itu penukaran cuma 2 angka itu kadang-kadang mengubah permutasi genap atau ganjil itu ya bisa berbeda gitu. Karena pertukaran 2 angka dalam sebuah permutasi itu bisa menyebabkan yang tadinya genap menjadi ganjil, sehingga harus diurutkan dulu indeks depannya ya. Itu yang harus Anda pahami. Oke, saya rasa bisa untuk matrik yang lebih besar juga ya. Oke, itu sudah tahu apa itu determinan dari sebuah matriks N kali N. Nah, yang perlu dipahami di sini dari pengertian tadi, pengertian determinan, ini ada beberapa sifat yang muncul di sini, bahwa kalau Anda punya sebuah matriks yang semua elemennya 0, di sebuah baris atau kolom yang semua elemennya 0, ini maka determinannya itu sama dengan 0. Yang jelas, kenapa? Karena kalau ada sebuah matrik yang satu barisnya itu elemennya 0 semua, maka setiap faktor dalam hasil kali dasar ya, itu yang jelas memuat bilangan 0 gitu ya. Jadi contohnya ini nih 3 kali 3 ya. Saya ambil ini yang baris ketiganya 0 semua. Nah, yang jelas nanti Anda punya setiap suku di sini memuat faktor 0 ya kan. Jadi A33 itu 0. Ini A31 juga. Jadi selalu memuat 0 di sini. Ya, pasti hasilnya akan 0 semua. Ya.
Nah, ini juga berlaku untuk kolom. Ya, kalau misalnya ada suatu matrik yang kolomnya itu semuanya nol semua, ya pasti langsung Anda simpulkan aja itu determinannya. Ya. Kemudian kalau matrik transpos, nah, yang jelas itu akan sama determinannya. Kenapa kok sama? Ya karena sebenarnya hanya mengubah ini aja ya, mengubah apa faktor. Kalau di sini Anda perhatikan nih, ya determinannya dia sama. Oke, ke sini ya. Anda perhatikan yang indeks belakang ini 1, 2, 2, 1. Gitu ya. Kalau di sini hanya menukar dua faktor aja ya. Faktor. Oke, ini 21, 12. Gitu. Ya, tidak hanya merubah itu aja. Ya, hasilnya akan sama. Jadi kalau ini bersifat komutatif ya. Jadi hasilnya bersifat komutatif. Jadi harus ditukar dulu. Jadi ini sama ini hasilnya. Oke, ini juga berlaku untuk yang lebih besar matriknya. Kemudian ada lagi matrik B diperoleh dari matrik A dengan mengalihkan sebuah baris atau kolom dari A dari sebuah A dengan suatu skalar K. Jadi contohnya gini. Satu barisnya dikalikan dengan K dari matrik ini ya. Jadi kalau satu barisnya dikalikan dengan K, yang jelas bahwa di setiap faktor itu mempunyai K. Ya, makanya K-nya bisa dikeluarkan gitu ya. K-nya bisa dikeluarkan. Ini kalau semua barisnya ini. Nanti coba Anda buat contohnya ya. Matrik khusus 2x2 aja. Misalnya matrik A, kemudian baris keduanya dikalikan dengan 3 gitu. Baris keduanya aja. Nanti maka hasilnya akan 3-nya bisa dikeluarkan. Ya, coba dicoba ya. Jadi saya mau mengganti ini dulu. Ya. Ya, ini ada A 1 2 misalnya 2 3 gitu ya. Ini matrik B, B-nya itu matrik yang baris keduanya aja dikalikan dengan 2 gitu. 4 di sini 6 gitu. Yang jelas determinan dari B-nya itu ya. Ini kan berapa? 6 dikurang 8 min 2 ya. Sedangkan determinan dari A-nya itu 3 dikurang 4 min 1 ya. Jadi ini merupakan 2 kali determinan A gitu ya. Yang jelas ada setiap faktor atau setiap suku itu memuat K ya, atau faktornya itu pasti K. Makanya bisa dikeluarkan. Nah, kalau semua barisnya itu dikalikan K, nah yang jelas menjadi K pangkat N dikalikan determinan dari gitu ya. Jadi di sini pangkatnya N, N-nya tergantung dari ukuran matriknya. Contoh kalau 2x2 misalnya saya punya matrik C-nya ya. Matrik C-nya itu misalnya menjadi semuanya dikalikan 2 dari matrik A-nya. 2 ini 4, ini 4, ini 6 gitu. Yang jelas determinannya nanti ini ya. Determinannya dari matrik C-nya akan sama dengan 12 dikurangi 16 berapa? Min 4. Min 4 diperoleh dari yang jelas 2 pangkat apa? 2 ya. Dari determinan A-nya gitu ya. Oke, saya rasa bisa ya. Jadi 2 ini menunjukkan ukuran matriknya. Ya, kenapa kok secara umum begitu ya? Karena di sini setiap
hasil kali dasar itu ada K-nya semua. Berarti K-nya itu sebanyak berapa ya? Sebanyak N faktor. Makanya N-nya dipangkatkan ya, dikeluarkan. Dan lebih lanjut lagi, di sini kalau matrik B-nya diperoleh dari matrik A dengan mempertukarkan dua baris. Jadi dua barisnya ditukar. Yang jelas kalau ditukarkan, ya, itu nanti akan mempengaruhi permutasinya. Yang tadi genap menjadi ganjil. Makanya intinya jadi plus menjadi negatif. Nah, nanti Anda berikan contoh sendiri ya. Bahwa determinan B itu akan sama dengan negatif determinan A. Apabila B-nya itu merupakan matrik yang diperoleh dari matrik A dengan cara menukar elemen-elemen barisnya. Ya, begitu juga lebih jauh di sifat kelima, kalau Anda mempunyai sebuah matriks, ya, yang mana matrik tersebut diperoleh dari menambahkan suatu baris atau kolom, di sini boleh baris, boleh kolom ya, dengan sekian kali baris yang lain. Ini sebenarnya hampir mirip dengan operasi baris elementer, hanya kalau di operasi baris elementer itu berlaku hanya untuk baris, kalau di sini berlaku untuk baris atau kolom. Ya. Jadi kalau sebuah kolom dari sebuah matriks ya dikalikan ditambahkan dengan sekian kali kolom yang lain, ini kolom ke I, ini ditambahkan dengan K kali kolom ke J, atau baris ke I ditambahkan dengan K kali baris ke, ini baris ke J ya, sorry. Ini ke J gitu. Maka determinan dari matrik tersebut, matrik B dalam hal ini akan sama dengan determinan dari matrik semula. Contohnya jadi gini. Nah, contoh ya, lebih contoh nih. Kalau Anda biasanya kalau kasih contoh itu lebih paham ya. Jadi kalau yang contoh atas, misalnya A-nya yang tadi ini kok bukannya enggak ini. 1, 2, 2, 3 gitu. 1, 2, 2, 2, 3. Kalau B-nya itu hanya saya tukar. 2, 3, 1, 2 gitu. Yang jelas kalau dicari determinannya, ya, cari determinannya, gitu, juga cari determinannya, gitu ya. Nah, ini pasti akan berlawanan. 1 dikali 3 dikurang 4, berarti min 1, kalau di sini 1 ya, jadi berlawanan. Kalau ini bagaimana? Ya sama, misalnya saya punya A-nya itu tadi 1, 2, 2, 3 misalnya ya. Kemudian matrik B-nya ini merupakan matrik yang saya peroleh dari misalnya di sini R2 ditambah 2R1 misalnya. Maka di sini menghasilkan 1, 2, di sini 2 dikurang 2, 2 ditambah 2, 4. Ya. Ini 3 ditambah 4, berarti 7. Nah, kita lihat determinan A. Determinan B kita lihat. Determinan B-nya itu sama dengan berapa? 7 dikurang 8 gitu ya. Sama dengan min 1. Yaitu sama dengan determinan A-nya ya kan? Gitu. Itu yang harus Anda pahami. Ini juga berlaku untuk kolom. Misalnya saya punya matrik C yang diperoleh dari matrik A dengan cara kolomnya yang saya tambahkan. Misalnya kolom pertama saya tambahkan dengan 2 kali kolom kedua. Jadi kolom pertama itu kan ditambahkan 2 kali. Jadi 1 tambah 4, 5. 2 ditambah 6. Berarti 2 tambah 6 berapa? 8. Kolom keduanya tetap gitu ya. Ini 2. Ini 3 gitu. Kalau kita cari determinannya, ya pasti sama 15 dikurang 16 ya, min 1. Makanya di sini berlaku untuk kolom juga ya, kolom juga berlaku. Jadi yang determinannya sama. Oke, saya rasa paham ya. Jadi tidak akan merubah nilai determinan apabila Anda punya matriks seperti itu. Lebih jauh, kalau Anda punya matriks segitiga atas atau bawah, ya, maka determinan dari matriks A itu adalah merupakan perkalian dari diagonal-diagonal utama. Ya. Nah, di sini kalau ukuran matriknya besar, gitu ya,
ukurannya matriknya besar, misalnya 4 kali 4 aja Anda harus punya 24 suku ya, untuk hasil kali dasar ya. Kan itu akan merepotkan ya. Maka untuk menghindari perhitungan yang panjang gitu, misalnya apalagi kalau matriknya 5 kali 5 ya, apakah Anda harus menuliskan 120 permutasi, kan nggak mungkin ya. Atau 120 hasil kali dasar, kan itu terlalu hitungannya panjang. Nah, maka kita bisa mereduksi ya, mereduksi baris atau kolom dari matriks tersebut, sehingga matriks tersebut menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, itu dengan menggunakan operasi baris elementer tadi ya. Kan sifat-sifat determinan, tuliskan semua hasil kali dasarnya kan enggak kan. Nah, caranya adalah atau kita bisa mereduksi dari matriks ini dengan menggunakan sifat-sifat matriks determinan gitu ya, sehingga dia akan lebih sederhana. Contohnya adalah kalau Anda punya matriks ini, ya ini kan apa? Ini sudah banyak angka nolnya nih ya. Maka cukup Anda bisa mengenolkan 3 dan 6 saja ya. Ini nanti akan menjadi matriks segitiga bawah gitu ya. Dengan cara Anda perhatikan di sini bahwa ini 1, ini 3 ya. Ini 2, ini 6. Maka kita bisa menambahkan kolom keempat dari matriks ini dengan berapa? Negatif 3 kali ya. 3 kali dari kolom pertama. Jadi kalau misalnya Anda tambahkan dengan 3 dikurang 3, hasilnya akan 0. Ini 6 dikurang 3 kali 2 gitu. Hasilnya akan 0 juga. Nah, kalau ini sudah 0, ya, maka Anda sudah melihat bahwa ini merupakan matriks segitiga bawah. Sehingga determinannya tinggal perkalian dari elemen-elemen diagonal utama. Ya, ini salah satu trik untuk mendapatkan determinan dengan cara mereduksi baris atau kolom kalau di sini ya. Tinggal Anda tambahkan kolom keempat dengan negatif 3 kali kolom pertama. Nah, kemudian kita tahu tadi dengan sifat, kalau nggak salah tadi sifat nomor 5 ya, itu determinannya akan sama. Jadi kalau determinan dari A, ini A-nya ini, kalau saya di sini rumusnya adalah C4 dikurang 3C1, hasilnya akan seperti ini. Ya. Dan dia tidak akan merubah nilai determinan, karena tadi saya katakan sama. Ya. Jadi kalau misalnya di sini 3 dikurang 3 hasilnya 0, 6 dikurang 2 kali negatif 3 hasilnya 0, kemudian 0 dikurang 3 kali 0, 0, kemudian sini min 5 ditambah negatif 3 kali 7, kan berarti negatif 26. Tinggal dikalikan aja, ini udah 0 semua nih ya. Tinggal ini sudah 0, berarti perkalian dari diagonal utama ini merupakan nilai dari determinan matriks. Gitu ya. Oke, saya rasa bisa ya. Nah, coba sekarang pilih, tentukan determinan dari matriks aja. Coba caranya gimana?
Oke, ada yang sudah mencoba? Kira-kira gimana? Coba Ibu nurut Anda ya. Ini saya punya yang A saja dulu. Oke, Anda yang mengatakan, nanti Ibu yang nulis. Ini saya tulis dulu matrik A-nya. Matrik A-nya saya tulis dulu 4 min 3 5 5 2 0 2 0 4. Diapakan nih kira-kira? Ada yang bisa? Ya, menggunakan sifat-sifat determinan tadi. Gimana? Ayo, kok nggak ada suaranya? Izudin, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mereduksi baris atau kolom ini sehingga bentuknya mungkin lebih, ya kita coba untuk mendapatkan determinan yang lebih mudah dengan menggunakan reduksi baris kolom. Jadi tidak harus pakai itu ya. Ini karena kebetulan 3x3 ya, kalau 4x4. Ya artinya ini hanya untuk mengecek, nanti hasilnya pasti akan sama dengan apabila Anda mencari determinan dengan menggunakan penjumlahan hasil kali dasar. Kira-kira gimana Izudin? Langkah pertama. Itu harus pakai reduksi ya, Ibu? Iya, makanya ini tujuannya adalah Anda bisa menemukan atau menghitung determinan untuk ukuran yang matrik besar. Ini yang kecil dulu. Nanti kita hitung secara hasil kali dasar juga akan sama. Coba kira-kira diapakan ini? Ini bisa dinolkan? Bisa. Gimana? Rumusnya apa? R. C ya, C berapa? Ini kan kolom ketiga. C bukan. Kalau R1 pakai apa? Oh, C. C1. Benar. C1, ini C4, ini C3 ya. Di sini kan C3 ini. C3 misalnya. Ini biar 0 dengan C ini hubungannya apa? Bisa saja misalnya dengan ini ya. Nggak masalah. Dikurang 2C1 ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, determinannya akan sama kan? Karena determinannya sama, ya nanti hasilnya ini yang berubah adalah C3-nya, ini berarti 4, ini 5, ini 2. Gitu. Ini tetap sama, min 3, ini 2, ini 0. Yang berubah yang kolom ketiganya. Apa? 5 dikurang 8, min 3 ya. 0 dikurang 2 kali 5, min 10 ya. Dan di sini 4 dikurang 4. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nih. Ya. Oke ya. Kemudian Anda boleh menggunakan sifat yang lain. Misalnya sifat yang mana, Bu? Misalnya ini ada, ya kalau misalnya ya ada kan kadang-kadang berbeda-beda setiap anak. Ini 2 bisa dikeluarkan kan? Anda masih ingat kalau 2 dikeluarkan, berarti kaitannya dengan determinan apa? Jadi kalau Anda punya sebuah matrik ini, hubungannya bagaimana dengan apabila di sini saya ganti 1? Kan berarti ada 1 baris yang dikalikan dengan 2 ya. Maka di sini sama aja dengan determinannya akan sama dengan 2 kali gitu. 2 kali determinan di sini 4 min 3 min 3. Ini 5, ini 2, ini min 10. Di sini menjadi 1 0 0. Kenapa? Ya, Anda masih ingat bahwa determinan dari matrik ini ya itu akan 2 kali dari determinan matrik yang atas. Kenapa? Karena 1 baris ketiganya itu
dikalikan dengan 2 gitu. Makanya 2-nya bisa dikeluarkan. Masih ingat yang tadi, sebuah matrik apabila diperoleh dari sebuah barisnya dikalikan dengan K. Ya, sebuah barisnya dikalikan dengan K, maka determinan adalah K kali determinan dari matrik awalnya. Makanya di sini matrik awalnya ini gitu ya. Kemudian baris ketiganya saya kalikan dengan 2 gitu. Maka kan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, determinan ini ya yang jelas 2 kali determinan matrik awal. Makanya di sini 2-nya dimunculkan di depan. Itu boleh, kayak gitu juga boleh. Terus selanjutnya apalagi? Ini hanya untuk Anda biar paham bagaimana cara mendapatkan determinan dengan mereduksi baris. Atau misalnya langsung juga boleh, kalau seperti ini juga boleh, nanti di sini misalnya tetap 2. Nah, kira-kira ini biar 0 diapakan nih? Nah, bisa pakai yang ini juga bisa ya kan? Ini baris keberapa ini? Ini kan kolom pertama ya. Biar ini 0 diapakan? Yang jelas rumusnya. Ini kan C3 kan? C3 biar ini 0 berarti ditambah 2 kali C1 ya? Iya, Ibu. Iya. Jadi ya ini determinan ini akan sama. Karena apa ya? Tadi menggunakan sifat kelima kan. Jadi ini akan sama. Nanti yang berubah adalah kolom ketiganya aja. Yang ke satunya tetap. Itu. Ini 3, ini 2, ini 0. Nah ini C3 ditambah 2C1. Jadi min 3 ditambah 8 berapa? 5 ya? 5. Terus ini min 10 ditambah, kok ditambah, sorry, dikurang, maaf. Bener ya ditambah ya. Min 10 ditambah 10. 0 ya. 0. Kemudian di sini, ini, sorry, jangan C2 tapi C ini. Sorry, ini maaf salah. Jadi sebenarnya nggak salah, tapi mungkin lebih cepatnya itu jangan itu. Lebih cepatnya jangan C ini. Ke sini aja, yang kolom kedua aja ya. Kalau kolom kedua kan pasti nanti hasilnya tetap 0 di sini. Karena tujuan kita adalah dia membuat matriks segitiga atas ya. Jadi biar 0 ini kan 0 ini harus 0 semua. Maka pakai kolom kedua aja ini, jangan kolom ke 1. Sorry, ini salah. Ini harus ini sorry dulu. Saya rumusnya adalah C3, ini biar 0 di sini menggunakan kolom kedua. C3 ditambah berapa? Ditambah ini ditambah 5 C2 gitu ya. C2. Oke. Nah, sekarang C3 kan ini kolom ketiga. Ditambah 5 kali kolom kedua ya berarti ini min 3 ditambah min 8 min 15 berarti min 18 ya. Ini min 10 ditambah 2 kali 5. Nah, ini kan udah 0. Oke, ini 0 ditambah 0 kali 5 ya 0. Oke, udah jadi kan. Nah, ini sama enggak dengan ini matriks segitiga atas ya. Nah, ini bukan segitiga atas ya. Ini kalau yang segitiga atas tuh yang ini ya, kiri sama kanan ya. Oke. Berapa ini seperti ini ya. Kalau bisa enggak Anda buatkan ini 0 sama di sini 0. Gitu. Ini kalau ini kan ini perkalian ini kalau yang tadi matriks segitiga atas kan berarti yang ini ya. Yang ini harus 0 ini 0, yang atas ini 0 0 ya, bukan yang perkalian ke sini ya, bukan ya. Nanti hasilnya akan berbeda ya. Ya jadi mungkin perlu ini lagi. Dijadikan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Atau kalau misalnya Anda bisa menggunakan ini apa namanya? Eselon baris tereduksi juga bisa. Misalnya ini ya. Ini kalau ini mungkin saya bukan menjadikan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau Anda ingat lagi definisi segitiga atas segitiga bawah itu kan di atas dan di bawah. Di atas atau di bawah diagonal utama itu elemennya 0. Ini yang diagonal utama kan yang ini ya, bukan yang seperti ini ya. Walaupun ini sebenarnya masih bisa diteruskan sih. Tetap ini hasilnya akan sama. Tapi kalau misalnya Anda gunakan alat tukar juga boleh, misalnya gini. Ini kalau ditukar, ini masih
Masih ingat kalau menukar dua baris, misalnya baris ke ini saya tukar, maka saya kasih tanda negatif. Jadi baris ke R3 tukar dengan R1 juga boleh, jadi 1 jadi di atas. Ini 4 min 3 min 18 juga boleh gitu. Tukar gitu ya. Ini 5, 2, 0 gitu juga boleh. Kemudian Anda gunakan OBE juga boleh. Ini masih ingat ya, R2 dikurang 5R1 gitu. Kemudian ini biar 0 juga boleh. Dan matriknya determinannya akan sama. R3 dikurang 4R1 juga boleh. Ini kenapa tetap sama ya? Karena apa namanya? Oh, tadi menggunakan sifat kelima. Jadi menjumlahkan sekian suatu baris dengan sekian kali baris yang lain, itu akan menghasilkan determinan yang sama. Ya, ini juga boleh. Jadi intinya tetap 1, 0, 0. 5 dikurang 5, 0 gitu ya. 2 dikurang ini, 2. Kemudian 0 dikurang ini, 0. 4 dikurang 4, 0. Min 3 dikurang ini, min 3. Gitu. Kemudian di sini, min 18. Min 18 gitu. Ya. Oke, ini determinannya yang sama. Nah, kemudian ya bisa jadi ini jadikan 1 juga bisa. Kalau dijadikan 1 berarti nanti itu keluar lagi ya. Kalau dijadikan 1 min 2 muncul di sini, ini biar 1, maka di situ 2-nya dimunculkan lagi, dikeluarkan ya. Min 2 kali 2 dikalikan determinan dari 100 010 gitu. Di sini 0 min 3 min 18 boleh. Sini ini biar 0 ya. R3 ditambah R2 gitu. Dan ini tidak akan merubah determinan. Kenapa? Karena menggunakan sifat kelima tadi. Jadi menambahkan suatu baris dengan sekian kali baris yang lain, maka determinannya akan sama. Ya, ini tetap sama ini. 100 010 gitu ya. Di sini 0 ditambah 0, 0, min 3 ditambah, ini min 3 ditambah 3 kali R2, biar ini 0 ya. Biar ini 0 berarti, oke, min 3 ditambah 3 kali, ini hasilnya 0. Kemudian sini tetap min 18. Oke, udah jadi ya. Nah, jadi nanti hasil determinannya adalah min 2 kali 2 kali min. Coba bandingkan dengan yang pakai itu, pakai apa Anda biasanya pakai apa? Sarus ya. Hasilnya sama enggak? Tinggal 4 kali 2 kali 4 ya. Berapa tuh 4 kali 2 kali 4 gitu. Sama Ibu, pakai Sarus. Iya, hasilnya akan sama ya. Jadi hasilnya kalau dicek ini hasilnya adalah berapa? 4 kali ini 72 ya. Iya, 72. 72. Hasilnya seperti 72 ya. Jadi kalau misalnya Anda berhenti sampai sini juga boleh, sampai sini. Ya, ini tadi sudah dibilang ini matrik diagonal gitu kan. Kalau matrik diagonal juga hasilnya dia akan sesuai dengan elemen-elemen diagonalnya aja ini. Kalau sampai sini juga sudah cukup, sampai yang atasnya itu loh, sampai sini nih. Nah, sampai sini juga sudah cukup. Kenapa? Ini sudah matrik segitiga apa ini? Bawah ya kan? Jadi tinggal dikalikan aja. Min 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 18 juga sudah cukup. Sampai situ juga cukup ya. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya ini sudah sampai sini juga sudah cukup nih yang ini. Jadi intinya banyak hal yang bisa Anda peroleh dari sifat-sifat determinan tadi. Sampai sini juga sudah cukup, sampai sini, sampai mana? Sampai sini nih. Ini juga sudah cukup. Kenapa? Ini sudah segitiga bawah ya. Nih. Cukup. Artinya Anda tinggal Anda kalikan aja. Min 2 kali 1 kali 2 kali min 18 gitu. Ya. Oke, saya rasa paham ya. Sampai sini juga sudah cukup juga nih sampai yang di atas ini. Ya. Sampai ini sudah cukup juga nih. Karena apa? Ini sudah segitiga atas nih. Segitiga bawah, sorry.
Jadi tinggal dikalikan aja, min 2 kali 1 kali 2 kali min 18 gitu. Jadi ini saya hanya memberikan gambaran bahwa determinan dari sebuah matriks itu tadi sifat-sifatnya itu kita pakai ya kan. Jadi kenapa itu R2 dikurang 5 R1 ya? Karena ini tidak akan merubah nilai determinan. Jadi sampai sini sudah cukup. Ini cukup. Jadi intinya Anda bisa menggunakan sifat-sifat determinan tadi untuk menghitung determinan dari sebuah matrik yang kadang-kadang nanti ukuran matriknya besar gitu ya. Kemudian kita tidak mungkin untuk melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan penjumlahan hasil kali dasar kayak tadi. Kalau matrik 4 kali 4 kan Anda tidak pasti mungkin harus menuliskan 24 hasil kali dasar. Apalagi matrik 5 kali 5 gitu ya. Kalau di soal-soal on MIPA itu biasanya matriknya sudah n kali n gitu. Jadi sudah pakai simbol-simbol tertentu. Nah, itu kalau ini kan ya Anda belajar mereduksi baris kolom dari sebuah matrik sehingga dapat menghasilkan determinan dari sebuah matrik ya. Jadi, untuk ukuran n kali n itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya matriknya besar itu cukup menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. Ya, mereduksi baris satu kolom. Saya rasa bisa ya. Terus banyak latihan memang. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan dulu sampai di sini, tetapi tolong dikerjakan. Saya punya matrik yang ukurannya ya dengan mereduksi baris dan kolom ya. Contoh soal yang ini aja lah, nomor 4, yang C aja ya. Yang C tolong dicari determinan dari matriksnya, ukuran 3x3 ini, tetapi dengan mereduksi baris atau kolom. Untuk membuktikan bahwa jawaban Anda benar, Anda boleh menggunakan metode itu penjumlahan hasil kali dasar, tetapi yang dikerjakan di sini nanti tolong menggunakan reduksi baris atau kolom. Gitu ya. Saya rasa Anda bisa. Tolong nanti dikerjakan di Eldiru, terus langsung dikumpulkan. Nanti saya kasih ruang ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini ada yang ditanyakan? Nah, sebenarnya ini ada sifat yang lain yang harus Anda coba pahami, bahwa determinan matriks A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B, tetapi untuk determinan A plus B itu tidak sama. Ya. Dan juga kalau matriknya non singular, yang jelas determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian kalau matrik A-nya non singular, ini sifat keempat, maka determinan dari inverse matriknya itu sama dengan seperdeterminan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk materi berikutnya, nanti sebenarnya ini menghitung determinan dengan matrik dengan perluasan kofaktor, ini sebenarnya sudah pernah Anda peroleh di bangku SMA ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya adalah ingin mencari determinan inverse matrik dari matrik A, yaitu yang 1 per determinan A kali adjoin A, matrik adjoin ya. Ini sebenarnya sudah pernah Anda peroleh di SMA, tapi ini tolong silakan bisa dipelajari juga ya. Dipelajari ulang bagaimana cara mendapatkan inverse dari sebuah matrik A dengan rumusnya adalah 1 per determinan A kali adjoin A. Ya, ini sudah Ibu berikan materinya sebenarnya di sini. Tapi untuk Anda pelajari sendiri di rumah, nanti ada beberapa soal yang harus dicoba untuk dikerjakan. Nah, untuk di Eldiru, ini nanti dicoba ya, yang soal yang nomor C tadi ya. Nanti saya kasih waktu sampai jam jam 11.20 ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Tolong dikerjakan yang B dan C ya, jangan satu aja ya. B dan C.
di Eldiru ya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Ibu cukupkan di sini karena Ibu ada hal yang harus dikerjakan hari ini, jam ini, waktunya bersamaan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.